Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Sya'ban, atau dalam bahasa Jawa disebut atau terkenal dengan bulan Ruwah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya arwah gitu ya. Nah, bulan Sya'ban sendiri dalam bahasa Arabnya yaitu tasya'u gitu ya, artinya cemerlang atau bercabang. Nah, di tradisi kita pada bulan Sya'ban ini, di kalangan masyarakat kita umumnya di desa-desa ya, banyak melakukan doa, baik yang dilakukan sendiri oleh keluarga maupun masyarakat berbondong-bondong memanjatkan doa untuk para arwah yang telah mendahului kita. Nah, mungkin tradisi ini sih berkaitan dengan tradisi orang Indonesia yang mencontoh dari Yaman. Jadi di Yaman itu pada bulan Sya'ban itu dilakukan Haul Nabi Hud ya. Jadi akhirnya mengimbas ke Indonesia. Jadi orang-orang kita sering melakukan atau memanjatkan doa untuk para arwah yang telah mendahului, dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang berkaitan dengan hal tersebut dilakukan pada bulan Sya'ban ini. Nah, perlu diketahui bersama bahwa bulan Sya'ban ini sangat dekat dengan bulan suci Ramadan. Nah, itu sehingganya juga terkadang masyarakat kita sembari melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang memang ditujukan untuk menguatkan agar bisa khusyuk nantinya memasuki bulan suci Ramadan itu. Nah, bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang ke-8 dari tahun Hijriah. Jadi, dan ini merupakan juga bulan yang mulia, karena memang bulan Sya'ban itu di satu sisi juga memiliki keutamaan yang luar biasa, dan apabila kita bisa mengerjakannya dengan berbagai ibadah yang dilakukan bulan Sya'ban, tentu juga akan memperoleh pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa keutamaan pada bulan Sya'ban itu. Yang pertama, bulan Sya'ban ini merupakan bulan sholawat, karena ada berbagai riwayat dan menurut beberapa ulama itu surat Al-Ahzab 56 itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sehingganya banyak di kalangan umat Islam di kita itu memperbanyak bacaan-bacaan sholawat, baik dilakukan pada siang hari, pagi hari maupun malam hari. Kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban ini terdapat yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Biasanya pada siang harinya diikuti dengan kegiatan berpuasa, dan malam harinya dihidupkan oleh masyarakat kita dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan. Ada yang membaca istighfar berapa kali gitu ya, kemudian ada yang membaca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud, ya kan? Dan banyaklah ya, intisarinya menghidupkan malam
daripada nisfu Sya'ban itu, dan biasanya jatuh pada pertengahan daripada bulan Sya'ban itu. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana Allah menetapkan batas usia daripada manusia. Jadi Allah menetapkan batas usia daripada kita, ya, baik itu dalam waktunya maupun tempatnya, itu sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah pada bulan Sya'ban ini. Nah, oleh karena Allah menetapkan batas usia kita bulan Sya'ban ini, tentu ya kita disarankan untuk banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lah ya pada bulan Sya'ban itu. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana laporan amal ibadah manusia itu genep 1 tahun lah ya, 1 tahun pas pada bulan Sya'ban ini, itu seluruh amal ibadah kita dalam 1 tahun itu akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laporan tahunan lah kira-kira. Kira-kira gitu. Jadi laporan tahunan amal ibadah kita itu dilaporkan pada bulan Sya'ban itu. Nah, karena laporan tahunan amal ibadah kita itu dilaksanakan pada bulan Sya'ban, ya tentunya kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya pada bulan-bulan tertentu baca Al-Qur'annya ya gotang-gotang, seminggu baca, seminggu enggak, seminggu baca, sebenarnya pada bulan nisfu Sya'ban ini bisa jadi baca Al-Quran terus, karena memang Allah menetapkan batas usia seseorang itu pada bulan Sya'ban. Nah, itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bulan Sya'ban ini juga merupakan sebuah suatu bulan ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan pahala yang cukup besar apabila kita melaksanakan berbagai ibadah pada bulan Sya'ban. Itu kenapa? Karena bulan Sya'ban ini merupakan waktu haflah. Jadi waktu yang sering dilupakan ya, saat-saat atau waktu-waktu yang sering dilupakan oleh banyak orang, oleh kita, itu ya bulan Sya'ban. Nah, sehingganya orang yang melakukan ibadah kepada Allah pada bulan Sya'ban itu akan memperoleh pahala yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan bulan nisfu Sya'ban dengan berbagai ibadah, baik di pagi hari, siang hari maupun malam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.